atas peristiwa atau skandal yang terjadi di Mahkamah Konstitusi dengan sebenarnya kalau permohonan KALS itu petitumnya lebih kepada pemberhentian secara tidak hormat Ketua MK Anwar Usman. Nah, mengenai dampaknya pada Gibran itu akan dibicarakan kemudian karena banyak sekali yang harus didiskusikan ya, karena kan ini juga kami harus memberi justifikasi akademik, nggak bisa hanya sebagai emosi-emosi saja. Jadi, tapi kami menyadari bahwa publik juga menunggu dampak langsungnya pada pencapresan Gibran dan ini ada kaitannya, nggak bisa kita pura-pura ini semua nggak terjadi. Tapi kalau dalam petitumnya yang kami mintakan berhenti dulu di proses pada Anwar Usmannya. Kalau spesifiknya soal nama Gibran tadi minta dicopot KPU, soal kenapa? Boleh diulang. Kalau di kami belum ada ya dalam petitum ya. Pemberhentian tidak dengan hormat kalau kami lebih kepada Ketua Anwar MK Usman. karena akan meruntuhkan marwah MK kalau dipertahankan menjadi hakim MK. Karena satu saja tujuannya adalah memperbaiki MK dengan satu yang diinginkan oleh KALS. Bagian dari tanggung jawab intelektual kami adalah pemberhentian tidak dengan hormat Pak Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang pencopotan Gibran mungkin tadi di sebelah kiri ya, LBH Yusuf. Ya, dapat laporan, salah satunya dari KALS, ya kami dari KALS, yang petitumnya memang meminta Pak Ketua Mahkamah Konstitusi kalau memang ini terbukti pecat, gitu ya. Nah, itu yang kita minta. Soal implikasinya kami belum bicara itu, tetapi di 3 pemohon yang lain, khususnya dari Integrity Law Office ya, Pak Denny Indrayana, Prof. Denny, dan juga teman-teman LBH Yusuf, itu meminta demikian. Jadi bukan hanya kemudian memberhentikan Anwar Usman sebagai hakim MK, ya juga Ketua MK, ya karena melanggar kode etik dan ini klasifikasinya ada pelanggaran berat, tapi juga ada implikasi terhadap pelanggaran kode etik ini berkaitan dengan putusan 90 yang ini melenggangkan atau memberi karpet merah kepada Gibran Rakabuming Raka untuk mencalonkan diri sebagai cawapres. Ya, bahwa kami meminta kepada MK-MK itu tidak hanya tertuju pada apa yang diatur di dalam PMK nomor 1 2023, tetapi setidak-tidaknya MK-MK itu juga mempertimbangkan rasa keadilan dari masyarakat yang karena adanya konflik of interest yang dilakukan oleh Ketua MK itu membawa dampak ke kegaduhan di dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka itu sebagai cawapres. Itu adalah dampak dari adanya konflik of interest. Nah, sehingga kami meminta pada MK-MK itu mempertimbangkan setidak-tidaknya berani mengukir sejarah karena ada apa yang dilakukan oleh Ketua MK itu menghasilkan sebuah putusan yang itu sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dan ketatanegaraan serta negara hukum yang demokratis. Jadi itu sebetulnya yang ingin kami sampaikan, dan ini semua adalah mencederai marwah dari sebuah lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi. Kenapa Pak Yusuf itu selain memecat Pak Anwar Usman dan membatalkan putusan PU 90 itu karena implikasi dari putusan itu seperti yang dari kawan-kawan kasus itu katakan, membuka karpet merah buat si Raka itu sama si Gibran Rakabuming itu untuk menjadi cawapres dari itu. Karena apa? Karena kalau cuma hanya membatalkan putusan MU tapi tanpa membatalkan nama Gibran Rakabuming itu sebagai calon cawapres itu tidak ada implikasi lagi. Makanya karena ini berkaitan dengan situasi pemilu 2024 nanti, makanya selain memberhentikan Pak Anwar Usman sebagai hakim MK dan sebagai ketua MK dan menimbulkan implikasi hasil putusan itu seperti apa, yaitu membatalkan putusannya dan KPU harus
membatalkan nama Gibran Rakabuming sebagai cawapres 2024 ke depannya. Berarti selain akan ke MK bakal ke Bawaslu juga untuk menggugat ini? Harusnya iya. Nah, selain ke MK nanti kita akan menggugat ke Bawaslu juga karena itu merupakan KPU terlalu prematur untuk menerima pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai cawapres kemarin itu. Karena seharusnya KPU harus melakukan beberapa proses tahapan untuk mendapatkan dan menerima Gibran itu sebagai cawapres kemarin. Akan digugat hari ini juga atau kapan kira-kira ke Bawaslu? Dalam waktu secepatnya kita akan dalam waktu 1 minggu ini sebelum putusan MK itu keluar kita akan menggugat ke Bawaslu juga. Jadi sambil jalan menunggu putusan dari MK ini ya? Maraton, di dalam maraton paralel sebelum putusan itu keluar kita akan segera melakukan gugatan ke Bawaslu juga. Karena berkaitan dengan KPU belum melakukan proses apapun sudah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai cawapres 2024. Kan seharusnya KPU itu harus melakukan proses terlebih dahulu ya Bu ya, maksudnya proses tahap-tahap terlebih dahulu, verifikasi ya itu karena begitu diputus nggak lama kemudian langsung diterima aja tanpa ada perubahan apapun. Tadi Anda mengusulkan agar nanti bisa mengakses sidang tertutup, bisa dijelaskan lagi? Ya tentu kan kita sedang MK ini kan juga sebagai bentuk peradilan ya, yang di dalamnya ada pelapor dan ada pihak terlapor. Nah, kami meminta memang di dalam PMK nomor 1 2023 itu adalah sidangnya tertutup. Tetapi tentu memaknai tertutup itu tidak bisa diakses oleh pihak ketiga. Tetapi tentu kami berharap pelapor pun itu juga mendapat akses untuk adanya proses transparansi. Informasi apa saja yang diberikan oleh terlapor atau para pihak yang dimintai keterangan di dalam proses persidangan. Jadi itu yang kami inginkan dari MK karena jujur kita semua akan berharap pada proses persidangan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini atas peristiwa atau skandal yang terjadi di Mahkamah Konstitusi dengan adanya putusan 90 PUU tahun 2023 ini. Itu. Selain minta tanggapan dari mewakili pihak KAL, salah satu Direktur Eksekutif PVRI Jansen Dinata bilang bahwa Jimmy Asridik ini sebagai Ketua MK juga terindikasi mendukung Prabowo. Menurut Anda nanti hasilnya bisa sesuai dengan harapan atau bagaimana? Kami ingin menempatkan ini secara profesional karena kita akan mencoba melihat. Kami tentu berharap dan kita tahu integritas dari Prof. Jimli dan kami sangat berharap banyak beliau bisa memposisikan memang sungguh-sungguh sebagai ketua MK yang diharapkan oleh publik untuk memberikan rasa keadilan pada apa yang dialami oleh masyarakat terhadap skandal yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sidang yang berjalan dan nanti putusan yang dinantikan oleh masyarakat itu harapannya bisa menjawab ya kekhawatiran kita semua, ada konflik kepentingan atau ada layak diragukan misalkan seperti beberapa pendapat tadi ya, komposisi di majelis MK. Makanya kita tadi sampaikan kita berharap bahwa hakim ini betul-betul majelis hakim yang mengadili proses etik ini betul-betul independen ya, imparsial, tidak kemudian terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun, sehingga bisa memutuskan perkara ini dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya dan menjawab apa yang disebut dengan keadilan yang hidup di masyarakat, harapan publik. Karena ini bukan hanya soal putusan etik terkait hakim MK, tapi ini terkait dengan masa depan bangunan negara hukum kita, konstitusi kita dan juga demokrasi kita. Saya kira kita menuntut bersama-sama majelis etik ini betul-betul bisa membuktikan ya bahwa mereka memutus secara independen, berintegritas dan penuh dengan keberanian sesuai dengan konstitusi dan juga prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Ya, dan MK juga tadi berjanji tanggal 7 November sudah ada putusan. Artinya ini kan akan diproses secara cepat dan kami tadi sama berharap MK ini menaruh harapan besar bahwa ada masalah krusial, bahkan tadi Profesi sampaikan skandal, bahwa tuntutan kami harus ada ya landmark putusannya, yakni
pemecatan dengan tidak hormat kepada Pak Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.